Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi dengan saya Qurratul Aini yang insya Allah hari ini akan menyampaikan sedikit pesan yang tersimpan dalam hadis ketika Rasulullah itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Rasulullah menawarkan 5 perkara kebaikan kepada sahabatnya, lalu 5 perkara tersebut harus diamalkan, kemudian akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Langsung saja inti hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul Razaki haddatsana Yaqulun ya'ni Ibnu Sulaiman an Abi Thariq anil Hasan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahudhu min ummati khamsa khisalin fayamalu bihinna wa yu'allimuhunna ma ya'malu bihinna. Qala qultu ana ya Rasulullah. Qala fa akhadha biyadi fa'adahunna fiha thumma qala attaqil maharima takun a'badan nas wa arda bima qasamallahu lak takun aghnin nas wa ahsin ila jarik takun mu'minan wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tuksir ad-dhahika fa inna kasrata ad-dhahiki tuminal qalba. Jadi pada hadis ini menceritakan bahwa Abdul Razak telah menceritakan kepada kami Ja'far yaitu Ibnu Sulaiman dari Abu Thariq dan Al-Hasan dari Abu Hurairah. Dia itu berkata bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, siapakah dari umatku yang ingin mengambil 5 perkara lalu mengamalkannya atau mengajarkannya bagi yang ingin mengamalkannya. Kemudian salah satu di antara mereka ada yang menjawab Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, aku wahai Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah berkata lagi, lalu Rasulullah menarik tanganku dan menghitung 5 perkara tersebut di tanganku. Kemudian Rasulullah bersabda, yang pertama ada waspadailah terhadap hal-hal yang haram. Maksudnya apa? Waspadailah terhadap hal-hal yang haram ini segala sesuatu yang menyebabkan keharaman. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yaitu ridhoilah apa yang telah Allah bagikan untukmu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetangga, maka kamu akan menjadi beriman. Kemudian yang keempat yaitu senangilah untuk manusia apa yang kamu senangi untuk dirimu, maka kamu akan menjadi muslim yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa menyebabkan hati kita menjadi keras. Tadi yang perkara yang pertama yaitu bahwa dari perkara ini Rasulullah ini menyuruh kita untuk mewaspadai segala sesuatu yang haram, mewaspadai hal-hal yang mengandung keharaman. Maka dari hadis ini pun akan menjamin kita ketika kita menjauhi hal-hal yang haram, maka kita itu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Hal-hal yang haram kan banyak sekali. Contohnya segala makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil benda-benda, mengambil yang bukan milik kita
maka itu juga akan menjadi hal-hal yang haram. Dan ketika kita sudah menjauhinya, maka Allah pun akan menjadikan kita hamba yang paling beriman, hamba yang paling rajin beribadah. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui bahwa Allah itu membenci hal-hal yang haram, bahwa Allah itu melarang kita untuk melakukan hal-hal sesuatu yang haram. Maka dari situlah kita pasti akan terus rajin beribadah, terus mendekatkan diri kepada Allah, karena kita sudah mengetahui bahwa hal yang haram itu dilarang oleh Allah. Kemudian ada perkara yang kedua, yaitu menjadi manusia yang beribadah. Menjadi manusia yang beribadah ini karena kita sudah melakukan segala keridhaan kita atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Kita diberikan rezeki berapapun, kita selalu menerimanya, kita tidak pernah mengeluh, dan kita tidak pernah protes kepada Allah atas rezeki orang lain. Jadi kita tidak pernah mengirikan sesuatu milik orang lain, kemudian kita mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa saya dikasih rezeki sedikit tetapi kok dia banyak? Jangan seperti itu. Karena dari hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa ridhoilah segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, entah itu jumlahnya sedikit, entah itu jumlahnya banyak, maka kita harus selalu menerimanya. Karena rezeki itu sudah ada yang membagi. Siapa yang membagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini kita dikasih rezeki 1%, nanti besoknya akan berkali lipat menjadi 5%, dan seterusnya. Dan dari keridhaan itulah maka Allah pun akan menjadikan kita manusia yang kaya. Bisa jadi manusia yang kaya hatinya karena kelapangan dadanya, atau manusia yang kaya karena keikhlasannya. Begitu. Kemudian perkara yang ketiga, yaitu berbuat baiklah kepada tetangga, maka kamu akan menjadi hamba yang paling beriman. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu disuruh untuk selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Jangan sampai kita memusuhi tetangga kita. Karena apa? Karena saudara terdekat yaitu tetangga kita. Coba kita bayangkan, ketika kita sedang dalam kesusahan, kemudian keluarga saudara ataupun sekakek ataupun senenek itu jauh rumahnya, kemudian yang ada di situ hanyalah tetangga kita, lalu kita pasti akan meminta bantuan kepada tetangga kita. Nah, dari situlah tetangga kita memberi kebaikan kepada kita, maka kita pun harus membalasnya kebaikan pula. Jangan sampai kita sekali-kali berbuat jahat kepada tetangga kita. Jangan sampai kita itu menyakiti hati tetangga kita, karena suatu saat nanti entah itu kita hidupnya sebatang kara ataupun mempunyai banyak keluarga, kan tidak tahu. Maka dari itu manfaatkan saudara dekat kita, yaitu tetangga kita. Berbuat baiklah selalu kepada tetangga kita, entah itu memberi hanya semangkuk sayur asem saja kepada tetangga kita, itu sudah dinilai pahala kebaikan. Dan setiap kita berbuat kebaikan, maka akan dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu di dunia secara langsung maupun nanti ketika kita sudah meninggal. Bisa jadi itu menjadi pengumpulan amal baik kita, dan bisa jadi menjadi pertimbangan amal baik kita.
Kemudian perkara yang kelima, perkara yang keempat yaitu senangilah untuk manusia apa yang kamu senangi untuk dirimu, maka kamu akan menjadi muslim yang baik. Di perkara yang keempat ini maksudnya apa? Kita itu harus bisa membuat orang lain senang. Karena apa? Karena membuat orang lain senang itu termasuk kebaikan. Dan kita tidak pernah tahu seberapa sedihnya orang-orang di sekitaran kita, seberapa seberapa tidak beruntungnya orang-orang di sekitar kita. Maka kita harus bisa memberikan kesenangan kita, memberikan tenaga kita, memberikan kasih sayang kita terhadap orang-orang sekitar kita, terhadap orang lain. Ketika ada orang lain yang jahat kepada kita, jangan pernah kita untuk membalasnya. Kalaupun kita ingin membalasnya, jangan sampai. Kita hanya cukup diam dan ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan orang lain kepada kita. Kita jangan pernah menilai keburukannya saja, tetapi yang harus kita ingat, yang harus kita terima, yang harus kita selalu ingat itu kebaikan yang pernah orang lain itu berikan kepada kita. Maka kita harus memberikan kesenangan kita, meskipun kita sedih, meskipun kita sedang hancur. Kita harus berusaha membuat orang lain itu senang, entah itu dalam hal materi, entah itu dalam hal senyuman, entah itu dalam hal apapun. Yang penting membuat orang lain senang, ataupun memberikan harta benda yang kita senangi, segala sesuatu yang kita senangi lalu kita berikan kepada orang lain. Maka dari hadis ini kita akan dijadikan seorang muslim yang baik, seorang yang muslim benar-benar muslim yang baik, tidak jahat. Kemudian perkara yang kelima yaitu di sini benar-benar disampaikan bahwa pada perkara yang kelima itu janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa menyebabkan hati kita mati, bisa menyebabkan hati kita itu keras. Maksudnya apa? Ketika ada seseorang yang kesusahan, kemudian kita tidak membantunya. Ya, kita lanjutkan tadi pada perkara yang kelima, yaitu janganlah kita banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati, mengeraskan hati kita. Maksudnya apa? Ketika seseorang terlalu tertawa, terbahak-bahak, terlalu tertawa berlebihan, maka orang tersebut itu tidak mengingat bahwa apakah tertawanya kita itu mengganggu orang lain, apakah tertawanya kita itu bisa menyinggung perasaan orang lain, apakah tertawanya kita itu bisa menyebabkan kesedihan bagi kita, tidak tahu. Maka kita harus bisa membatasi tertawa kita. Ketika kita mendapatkan kesenangan, ketika kita mendapatkan hadiah atau apapun, maka kita boleh tertawa, apapun ketika kita sedang bercanda. Sekelompok orang kita bercanda, kemudian ada satu kita olok-olok, kemudian kita tertawa, senang-senang, tertawa karena salah satu di antara mereka sedang kita olok-olok, maka tertawa disitulah yang bisa menyebabkan hati kita itu keras, karena bisa jadi itu tertawa mengandung unsur mengejek ataupun apapun. Nah, pada itu kita harus mengurangi tertawa yang bersifatnya mengejek ataupun yang bersifatnya berlebihan. Kira-kira cukup sekian penyampaian pada
hari ini dan pada hadis ini 5 perkara yang bisa kita amalkan, lalu ada faidah-faidah di dalamnya. Saya Farul Aini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.